Oke teman-teman, di sini beta akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UTS dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Agama-Agama. Pertanyaan yang pertama yaitu perbandingan pendekatan teologis dan antropologis dalam memahami agama. Pendekatan teologis melihat agama dari sudut pandang internal berdasarkan ajaran, wahyu, dan keyakinan umat beragama. Ia menekankan kebenaran mutlak dari ajaran agama. Sementara itu, pendekatan antropologis memahami agama sebagai bagian dari budaya manusia. Ia mempelajari simbol, ritus, dan praktik keagamaan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, sejarah, dan budaya. Apakah bisa saling melengkapi? Jawabannya iya. Karena pendekatan teologis memberi makna spiritual, sementara antropologis membantu menjelaskan bagaimana ajaran agama itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata yang beta ambil yaitu di Maluku Tengah, khususnya di Desa Sepa. Masyarakat Muslim dan Kristen memiliki tradisi pelagandong yang kuat. Secara teologis, Islam dan Kristen punya perbedaan mendasar dalam akidah, namun secara antropologis, kedua kelompok tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan melalui ritus adat seperti saling bantu saat panen, membangun rumah ibadah, atau saat bencana. Pendekatan teologis memahami keyakinannya dan pendekatan antropologis menjelaskan praktik sosial lintas agama yang harmonis. Pertanyaan yang kedua yaitu agama sebagai sumber solidaritas dan konflik secara sosiologis. Agama memperkuat solidaritas sosial karena menciptakan rasa identitas kolektif, norma, dan nilai bersama. Namun dalam praktiknya, agama bisa memicu konflik, terutama ditanamkan politik identitas, ketimpangan sosial, atau provokasi pihak tertentu. Tetapi ini bukan kelemahan pendekatan sosiologis, melainkan cerminan kompleksitas fungsi agama di masyarakat modern. Contohnya, konflik agama tahun 1999 antar komunitas Muslim dan Kristen bukan murni konflik agama, tetapi dipicu oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan pemikiran kelompok tertentu. Namun simbol agama dipakai untuk membenarkan kekerasan. Di sisi lain, upaya perdamaian juga dilakukan dengan menghidupkan kembali ikatan adat pela dan rekonsiliasi berbasis agama. Paradoks ini menunjukkan bahwa agama bisa menjadi jembatan maupun jurang, tergantung bagaimana ia dimobilisasi. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan pluralisme agama dan sinkretisme agama. Pluralisme agama adalah sikap menghargai dan hidup berdampingan dengan penganut agama lain, tanpa mencampur adukan ajaran, sedangkan sinkretisme agama merupakan percampuran unsur-unsur dari berbagai agama menjadi satu kepercayaan atau praktik baru. Contoh pluralisme di Maluku Tengah, di negeri Helau dan Wailulu. Meski sebagian besar Kristen dan sebagian besar Muslim, mereka tetap hidup berdampingan. Saat Idul Fitri, umat Kristen turut membantu dan bahkan merayakan. Saat Natal, umat Muslim ikut mengucapkan selamat dan berpartisipasi dalam perayaan. Identitas agama tetap terjaga dan suasana saling menghormati sangat kuat. Ini bentuk pluralisme bukan sinkretisme. Pertanyaan keempat yaitu peran pendidikan agama dan pendidikan multikultural dalam pemecahan konflik. Dalam pencegahan konflik, pendidikan agama yang terbuka dan inklusif
serta pendidikan multikultural yang mengenalkan nilai-nilai toleransi bisa mencegah konflik keagamaan. Strategi konkret di Maluku yaitu pelajaran lintas agama dan budaya di sekolah. Di Ambon harus ada sekolah yang mengadakan kelas bersama antara siswa Muslim dan Kristen untuk memahami nilai-nilai agama lain. Yang kedua, pelatihan guru agama dan adat. Guru agama diberi pelatihan untuk menyampaikan materi dengan pendekatan yang toleran, tidak eksklusif. Juga tokoh adat dilibatkan untuk menanamkan nilai pelagandung sebagai bentuk nilai hidup bersama. Contohnya program Sekolah Damai yang pernah dijalankan oleh Yayasan Bakubai di Ambon. Kegiatan ini melibatkan siswa dari berbagai agama dalam kegiatan seni budaya, belajar bersama, dan diskusi lintas iman. Hal ini memperkuat toleransi dan mengurangi prasangka sejak dini. Pertanyaan yang kelima yaitu praktik-praktik agama primitif. Refleksi pemahaman dan pengendalian alam. Agama primitif berkembang sebagai respon manusia awal terhadap ketidakpastian alam. Ritual, tabu, dan peran dukun atau sahaman muncul sebagai cara untuk menjalin relasi simbolik dan spiritual dengan kekuatan alam yang dianggap memiliki roh atau kekuatan gaib. Contohnya, di Maluku Tengah khususnya pada masyarakat adat di Pulau Seram, ritual pelagandong sering dilakukan untuk menjaga hubungan antar negeri atau antar kampung. Jadi dalam konteks ini, dukun atau tokoh adat sering memimpin ritual, permohonan hujan, tola bala, atau panen, di mana terdapat unsur tabu, seperti tidak boleh menyebut nama leluhur tertentu atau tidak boleh melanggar aturan adat saat berada di wilayah sakral. Ritual ini mencerminkan keyakinan bahwa keseimbangan dengan alam harus dijaga lewat penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan gaib alam. Misalnya dalam ritual panen di negeri Wawulu, masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap tabu dapat mengundang bencana seperti gagal panen. Pertanyaan yang keenam yaitu konsep Dharma Hindu sebagai jembatan dialog antar agama. Dharma dalam Hindu tidak hanya berarti kewajiban atau aturan moral, tetapi juga prinsip keseimbangan, keadilan, dan keteraturan kosmis. Konsep ini inklusif karena setiap individu dapat memandang agama atau latar belakang didorong untuk menjalankan perannya demi harmoni sosial. Sebagai jembatan dialog antar agama, Dharma bisa menjadi dasar etika lintas agama karena mengajarkan nilai-nilai universal, kebenaran, kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat plural seperti India maupun Indonesia, Dharma dapat diartikulasikan ulang sebagai prinsip hidup berdampingan dalam keberagamaan. Contohnya di Ambon pasca konflik sosial 1999. Konsep Dharma dapat tercermin dalam program rekonsiliasi antar agama seperti kegiatan pelagandong lintas agama di beberapa sekolah atau komunitas
Jadi prinsip Dharma terlihat saat masyarakat Kristen dan Muslim bekerja sama membangun kembali tempat ibadah dan ruang publik dengan semangat tanggung jawab bersama. Ini sejalan dengan ajaran Dharma tentang menjaga keseimbangan hidup bersama. Pertanyaan yang ketujuh yaitu rancangan pendidikan karakter berbasis Buddhisme. Sebagai pendidik di sekolah multikultural, nilai-nilai Buddhisme dapat diintegrasikan sebagai prinsip etik universal, bukan doktrin. Ajaran empat kebenaran mulia dan jalan berunsur 8 bisa digunakan untuk membentuk karakter siswa, memahami penderitaan, penyebabnya, dan cara mengakhirinya melalui disiplin diri dan kebijaksanaan. Pendekatan yang pertama yaitu nilai universal Buddhisme, kesadaran diri dan empati. Jadi pengendalian ucapan mendorong siswa untuk berkata jujur dan tidak menyakiti. Yang berikut nirwana dimaknai sebagai kedamaian batin, mendorong siswa untuk mengelola emosi dalam situasi stres. Yang kedua, penghormatan pada keberagaman. Gunakan kisah hidup Siddhartha Gautama sebagai inspirasi tentang pencarian makna hidup, tanpa menyebutnya sebagai jalan satu-satunya. Ajak siswa untuk membandingkan ajaran Buddhisme dan prinsip etika dari agama mereka sendiri. Yang berikutnya relevansi global. Ajaran, keterampilan refleksi diri, empati lintas budaya, dan pengembalian keputusan etis dalam konteks digital dan sosial modern. Contoh kegiatan di kelas yaitu cerita lintas agama. Jadi siswa membacakan kisah-kisah inspiratif dari tokoh Buddha, Islam, Kristen, dan lokal Maluku, lalu mendiskusikan nilai-nilainya. Dan yang berikutnya, memperkaya budaya global. Nilai-nilai Buddhisme tentang kesadaran, welas asih, dan pengendalian diri dapat memperkaya budaya global dengan mendorong pola pikir damai, kolaboratif, dan reflektif, kunci untuk menghadapi tantangan dunia modern seperti radikalisme, polarisasi, dan stres mental.